Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yang bersifat tematik. Pada kesempatan ini akan dikaji permasalahan yang kontroversial, yaitu tentang surat Abasa dengan judul apakah benar Rasulullah bermuka masa. Pada Ustaz Muhammad Tafadhol. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hujanilah kalbu kami dengan hujan kesejukan rahmat-Mu, sehingga dosa yang selalu kami tanam dapat sirna dari dada kami, dan kami kembali lega. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh sesak nafas kami karena dosa-dosa itu, karena kami selalu menganiaya diri kami. Kalau Engkau tidak angkat kami kepada kelapangan, siapa lagi yang dapat kami harapkan? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan orang tua kami dan mukminin dan mukminat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pembicaraan hangat belakangan ini mengenai Abasa wa Tawalla, rasa-rasanya perlu kita mengadakan diskusi khusus mengenainya, bukan sekedar omong-omong yang misalnya tidak begitu terarah. Maka saya mencoba untuk menyampaikan, menyajikan mengenainya, sehingga nanti insya Allah kita akan diskusikan bersama. Saya ambil masalah ini dari kitab As-Sahih fi Sirah, ya, fi Siratin Nabi, karangan Ja'far Murtada Al-Amili kalau tidak salah. Yang saya lihat ada beberapa poin-poin di dalamnya yang cukup bagus. Ya, bukan cukup, bagi saya sangat bagus. Mudah-mudahan dapat kita petik manfaat daripadanya. Sebelumnya perlu diketahui atau perlu diingatkan, karena mungkin antum sekalian sudah tahu tentang suatu cerita yang berkenaan dengan surat Abasa wa Tawalla ini. Sebagian ahli sejarah, bahkan kelihatannya hampir sepakat para ahli sejarah, saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kecuali sebagian kecil, itu menyatakan riwayat yang umum kita dengar sehari-hari, yaitu mengenai perbincangan Rasulullah SAW dikala beliau mengajak zu'ama Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dikala beliau lagi berbicara dengan mereka, datanglah seseorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, yaitu, ya Rasulullah, ajarilah aku dari apa-apa yang diajarkan Allah kepadamu. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum yang buta dan miskin, boleh dikata ya mungkin entah coba jamping atau bagaimana, walhasil
dari kalangan mustad'af ya, yang istilah sekarang, adil dari kalangan ekonomi lemah, dan buta. Maka Rasulullah dalam sejarah yang mereka tulis ini abad wajib, yakni merenggut, ya merengut, kemudian watawalla, berpaling karena tidak suka kepada penampilan Abdullah bin Umi Maktum, di mana penampilannya mengganggu lah, kalau boleh dibilang, kerja Rasulullah yang ingin memasukkan tokoh Quraisy ini ke dalam agama Islam. Maka itu turun surat yang berbunyi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha wa ma yudrika la'allahu yazakka. Saya hanya ingin bantu saja ya bagi yang tidak bisa bahasa Arab, mungkin kaset ini nanti didengar oleh mereka. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah merengut dan berpaling. Ini seseorang telah merengut dan berpaling, dan menurut mereka seseorang itu adalah Rasulullah ketika datang seorang yang buta. Tahukah kamu, mungkin dialah yang membersihkan dirinya. Atau dia ingat, kan? Atau dia teringat, kemudian maksudnya diingatkan gitu ya kepada kebaikan, artinya kepada Islam. Matan fa'ahul dzikra, dan bermanfaat baginya peringatan itu. Sedangkan orang-orang yang merasa manistagna, yakni yang merasa cukup, yakni walhasil yang membanggakan diri dan semacam itu, maka kamu melayaninya. Sedangkan yang datang kepadamu dan dia bercepat-cepat untuk itu dan dia takut, maka engkau talaha, tidak melayaninya, walhasil ya meremehkannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu, mungkin dia itu yang membersihkan dirinya. Mudah-mudahan saya tidak salah ini terjemahannya. Ya sekilas itulah kira-kira intinya. Nah, ini peristiwa yang cukup, sebenarnya peristiwa ini telah mati ya. Jadi seakan-akan merupakan kejadian yang sudah masalam begitu, sampai datangnya pengetahuan Ahlul Bait ke negara kita ini, sehingga masalah ini terungkit kembali. Masalahnya menurut pandangan Ahlul Bait tidak mungkin Rasulullah melakukan yang demikian itu. Lalu bagaimana pemecahannya? Apakah ayat-ayat yang nampak seperti kepada Rasul itu bukan kepada beliau? Dan ya bagaimana seterusnya, insyaallah kita akan membahasnya. Ala kulli hal, riwayat ini banyak, jadi di Ahlussunnah wal Jamaah banyak sekali, termasuk diantaranya dari Aisyah, kemudian dari Anas, Ibn Abbas, dan itu dari kalangan sahabat. Yang dari kalangan tabi'in misalnya Hakim, Ibn Zaid, Dhahhak, Mujahid, Dhahhak ya, wa Mujahid, Qatadah, dan ya mereka itu daripada tabi'in. Ala kulli hal, apakah benar kejadian itu sedemikian rupa atau tidak? Ustadz Ja'far Murtadha ini memberikan beberapa alasan bahwa itu tidak mungkin ayat tersebut turun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertama, alasan pertama karena kelemahan sanad-sanadnya. Kenapa? Karena hadis-hadis itu datang dari Aisyah, Anas, dan Ibnu Abbas. Sedangkan beliau itu di waktu kejadian ini Anda harus ketahui bahwa kejadian ini di Mekah ya. Sedangkan Aisyah dikawin oleh Rasulullah di Madinah aja umur 9 tahun. Jadi beliau memang tidak memastikan sejarahnya, cuman beliau menunjuk satu kitab tersendiri yang kira-kira detail itu di sana, yaitu Al-Huda ila Dinil Mustafa, jilid 1 halaman 158. Jadi beliau mengatakan bahwa ketiga orang ini, Aisyah, Anas, dan Ibnu Abbas ini, mungkin mereka sebagian belum dilahirkan atau mungkin sangat kecil waktu kejadian ini terjadi. Jadi lemah hadisnya itu. Kemudian sedangkan Hakim, Ibnu Zaid, wa Tuhaq, wa Mujahid, wa Qutadah, nah ini semuanya tabi'in, marfu ini hadisnya, nggak nyambung ke Nabi karena mereka adalah tabi'in. Ini beberapa alasan pertama. Jadi hadis itu lemah karena berakhir kepada orang-orang yang di waktu kejadian ini, yaitu di Makkah, sebelum mereka dilahirkan atau betul-betul mereka masih kecil sekali, atau sebagian hadisnya itu berakhir kepada tabi'in, yaitu Hakim, Ibnu Zaid, Tuhaq, Mujahid, wa Qutadah. Nah mereka ini tabi'in, tidak nyambung ke Nabi, marfu hadisnya. Kemudian alasan kedua, beliau mengatakan bahwa nasnya, yakni bunyi hadisnya itu bertentangan. Jangankan satu orang dengan satu orang yang lain, riwayat satu orang saja itu dia meriwayatkan beberapa hadis itu bertentangan. Jadi nggak bisa, sulit dikumpulkan gitu. Misalnya dari Aisyah, dalam satu riwayat dia mengatakan innahu kana indahu rajulun min udzama'il musyrikin. Ini riwayat Aisyah. Satu riwayat mengatakan bahwa di waktu itu Rasulullah bicara dengan pemuka kaum musyrikin. Dan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan Utbah dan Syaibah. Waktu itu yang berbicara dengan Nabi adalah Utbah dan Syaibah. Dan riwayat yang lain juga Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah berbicara dengan pemuka kaum Quraisy. Dan sebagiannya adalah Abu Jahal wa Utbah bin Rabi'ah. Ini walhasil ra'si. Jadi jangankan satu rawi dengan rawi yang lain, satu rawi saja hadisnya yang diriwayatkan oleh dia itu tidak bisa dikumpulkan, sulit dikumpulkan. Kemudian riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yunaji Utbah wa ammahu al-Abbas wa Abu Jahal dan sebagainya. Katanya Ibnu Abbas, waktu itu Rasulullah mengajak bicara Utbah dan Abbas dan Abu Jahal dan sebagainya. Dan di satu tafsir yang mansub kepada Ibnu Abbas mengatakan bahwa innahum Abbas, yang diajak bicara adalah Abbas wa Umayyah bin Khalaf wa Sufyan bin Umayyah. Ini sudah berbeda dengan yang pertama. Kemudian riwayat yang berakhir kepada Qutadah. Dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah berbicara dengan Umayyah bin Khalaf. Dan hadis yang lain yang berakhir kepada Qutadah juga mengatakan bahwa yang berbicara dengan Nabi adalah Ubay bin Khalaf. Khalaf ya. Khalaf. Ya. Kalau saya salah baca harus diingatkan. Dan Mujahid. Ini riwayat yang berakhir kepada Mujahid itu mengatakan dalam satu riwayat tokoh Quraisy. Dalam satu riwayat yang lain Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf, ya, dan yang lain-lain.
Walhasil beliau mengatakan Ja'far Murtado ini, Ustaz Ja'far Murtado, ini riwayat-riwayat yang betul-betul bertentangan ini saya cukupkan katanya mengenai siapa saja yang diajak bicara oleh Nabi. Beliau tidak meninjau pembicaranya itu apa. Kalau ditinjau pembicaraannya itu juga masih ada pertentangan-pertentangan yang lain. Apa sih yang diomongkan Nabi? Ini nggak ditinjau. Walhasil siapa sih yang diajak bicara itu saja sudah, iya, sudah kacau. Iya, minayat muhatab. Iya. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, ayat ini kata beliau, ayat yang telah merengut dan berpaling ketika datang seorang buta, padahal mungkin dia yang bisa membersihkan diri, bermanfaat baginya peringatan, dengan orang yang merasa cukup, ini kaya, mentereng, ini yang penuh dengan ketakaburan, kamu melayani. Dengan orang-orang yang bersegera kepadamu dan dia takut, kamu tidak melayaninya. Ini cemohan-cemohan pada ayat ini itu menandakan bahwa si pelaku tadi itu lebih menghormati orang kaya ketimbang orang miskin. Itu jelas jadi dalam itu. Maka dari itu sifat-sifat itu ya kan, jelas tergambarkan bahwa si pelaku itu adalah orang yang lebih menghormati orang kaya karena kekayaannya dan tidak menghormati kepada orang miskin karena kemiskinannya. Masalahnya dia datang dia takut dan dia bersegera datang kepada Nabi, nggak dilayani juga. Lantaran apa? Dia buta dan boleh dikatakan gembel lah misalnya. Ya berpakaian ala adanya misalnya. Nah, sedangkan yang sifat yang sedemikian ini sangat jauh dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, la yaliku bi sya'nihi. Banyak sekali ayat-ayatnya, misalnya bil mu'minina raufur rahim, misalnya ayat surat Taubah. Tapi walhasil yang paling penting ada surat namanya Al-Qalam. Ada surat namanya Al-Qalam. Saya lacak ini mengenai Abasa ini sebab dalam buku yang saya baca, surat itu misalnya surat Abasa ini diturunkan misalnya 20, diturunkan setelah turunnya 20 surat atau 2 bulan lebih gitu, 2 bulan lebih seperti yang ditulis tafsirnya, 2 bulan lebih. Tapi apa surat itu nggak disebut di situ. Saya coba melacaknya tidak pakai kitab kuning, pakai ini terjemahan Depak ini. Sebab di sana dijelaskan ini turun setelah ini turun setelah itu. Saya lacak-lacak di situ. Abasa ini turun setelah An-Najm. An-Najm turun setelah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas turun setelah An-Nas. An-Nas turun setelah Al-Falaq. Walaupun sebagian Quran yang biasa ini dikatakan Al-Falaq ini surat Madaniyah. Ala kulli hal, ini menurut Depakunya, pimpinan Depaku. Al-Falaq turun setelah Al-Fil. Al-Fil turun setelah Al-Kafirun. Al-Kafirun turun setelah Al-Ma'un. Al-Ma'un turun setelah At-Tatasur. At-Tatasur setelah Al-Kautsar. Al-Kautsar setelah Al-Adiyat. Al-Adiyat setelah Al-Asr. Al-Asr adalah Alam Nasrah. Alam Nasrah setelah Dua Al-Fajr. Hasil banyak sekali surat-surat yang tahu menukilkan ayat-ayatnya di sini, yang misalnya mendukung kita untuk tidak terima bahwa itu Nabi. Misalnya di An-Najm itu ayat 29, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Jauhi orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, yang mereka itu tidak ingin sesuatu kecuali kehidupan duniawi. Nah, keke terus Nabi Muhammad yang disuruh minggir dari orang-orang yang the have yang takabur ya. Stagna itu bukan hanya kaya, tapi dia buat takabur, ujub dengan itunya, wah dia nggak mau dengerin peringatan. Iya, itu suruh hindari itu.
Ini An-Najm ini turun sebelum Abasa, langsung setelah itu Abasa. Atau di ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di juga surat An-Najm. Dia tidak bicara kecuali wahyu. Nah, kalau memang beliau ini tawallanya itu Abbas, memang beliau yang melakukan, maka merengut dan berpaling itu wahyu. Mestinya didukung sama ayat. Kenapa kok malah ditegur? Kemudian di surat Al-Ma'un yang turun sekian sebelum Abasah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'un yatim wa la yahuddu 'ala du'amil miskin. Ini di Al-Ma'un. Wah, sorry, ini ayatnya nomor berapa? Wah, kok gaplah ini. Dah nulis nomor ayatnya. Walhasil di Al-Ma'un yang turun sebelum Abasa menekankan kepada pertolongan kepada orang miskin. Kenapa terus Nabi di sini melecehkan dia? Atau at-takatsur, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini maksud saya, kenapa saya nukil ayat-ayat ini? Karena ini kecaman-kecaman kepada orang yang mengandalkan kekayaan, bangga dengan kekayaannya dan tidak mau ini. Kemudian nukilan yang lain Al-Adiyat yang juga turun sebelum surat Abasah, sebelumnya ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini juga kecaman-kecaman kepada orang yang cinta kepada dunia. Bagaimana Nabi terus melakukan di sini. Atau surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang merugi selain mereka, ya kan, selain yang wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus ini orang yang minta nasihat kepada Nabi, tawassaw bil haqqnya mestinya Nabi yasra ilaih, mestinya dia yang ditangani. Ini orang yang kendel ya stagni ini kenapa harus dilayani? Atau Alam Nasrah yang juga turun sebelumnya, wa rafa'na laka dzikrak, ya kan, ayat 4 dari surat ke-94 Alam Nasrah, surat Alam Nasrah. Di sana ada ayat wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan namamu. Ajib, orang yang ditinggikan oleh Allah namanya, atau seperti tadi innaka la ala khuluqin azim, ini belum ya, An-Nun itu nanti. Iya, wa rafa'na, iya, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na, iya, wa rafa'na laka dzikrak ayat 4 surat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak yang juga. Walhasil anak ambil tekanan satunya ini, wa rafa'na laka, iya, wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan namamu. Sampai kita mengingat Nabi aja, insyaallah dapat ganjaran. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus bagaimana yang ditinggikan oleh Allah? Apakah Allah ghafir atau dia sengaja enggak melihat itu misalnya? Walhasil misalnya surat Al-Fajr. Ini kecaman kepada harta ini. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Al-Fajr dikecam oleh Allah. Terus bagaimana nabinya melakukan? Atau Al-Lail yang juga turun sekian kali sebelum Abasah. Wa amman bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna fatanuyassiruhu lil usra. Sedangkan orang yang bakhil dan dia merasa angkuh, yakni merasa kaya tadi, cukup-cukupan tadi, dan dia mengingkari husna, wa kadzdzaba bil husna, mengingkari kebaikan, kebenaran, ayat ke-9-nya, fatanuyassiruhu lil usra, dan maka aku akan menyulitkannya besok di akhirat. Iya, aku akan, jadi pokoknya Allah itu akan bersegera lah, mungkin artinya begitu, akan menyulitkannya, dia akan menyulitkannya. Nah, kecaman-kecaman begini sudah turun ini. Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
saya dzakaru may yakhsha. Ini juga al-a'la, turun sekian kali sebelum abasa. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu, karena peringatan itu bermanfaat dan akan teringat orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang takut. Sementara ini siapa ini? Abdullah bin Umi Maktum ini yakhsha, dalam ayat itu dikatakan wa amma, apa tadi ayatnya? Iya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ya. Fa'talahu anhu talaha. Nah, mestinya orang yang yakhsha ini yang sudah diterangkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya, dia yang bakalan takut kepada, dia yang bakal ingat dan bakal mendengar peringatan. Ini lagi, ini juga ya. Surat At-Takwir. Surat At-Takwir, surat ke-81 ini, ayat 22 dan 24. Wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ayat itu nih, ya kan? Sahibmu ini tidak gila, ya ini maksudnya Rasulullah. Dan dia tidak bakhil tentang kegaiban. Jadi masalah gaib, kalau Anda ingin tanya, ya Rasulullah, berilah tahu saya tentang gaib-gaib. Ini menentang Wahabi banget ini ayat. Orang Wahabi mengatakan tidak tahu gaib kecuali Allah. Wah, ini Rasulnya tahu, wah Rasulnya nggak bakhil untuk memberitahukan tentang yang gaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia tidak bakhil untuk mengkabarkan tentang gaib. Kiki di waktu ini mungkin kasusnya didengarkan orang yang nggak tahu Kiki. Kiki ini bagaimana mungkin? Bisakah? Enggak, dhanin ya wallahu alam. Ana bukan boning, bukan bot, ya bonin itu bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bibonin. Nah, bagaimana mungkin yang Allah mengatakan dia tidak bakhil tentang pengkabaran terhadap yang gaib-gaib, kemudian ada orang tanya, ya Allah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang diberitahukan Allah kepadamu. Terus Rasulullah tidak mau memberikan kabar itu. Atau ini surat kedua yang turun, apa ingat nggak? Surat kedua yang turun dari langit, Al-Qalam kira-kira. Al-Qalam setelah Iqra Al-Qalam. Ya Al-Qalam. Enggak. Ya itu tidak lengkap ayatnya, dalam artian itunya, ya kan? Yang lengkap ini Al-Qalam. Ajib di situ apa? Ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ayat sebelum kira-kira 20 lebih sebelum abasa, 20 surat. Ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini ada di puncak tertinggi akhlak, atau ya maksudnya behavior, ya kan? Atau adab. Apa terjemahan yang asli bahasa Indonesia, apa itu akhlak? Ya budi pekerti yang sangat tinggi, agung. Udah. Nah, ini katanya Syekh Ja'far Mutaddo, apakah Allah ghafil kepada ini? Sudah dipuji-puji, enggak tahunya nabinya nanti berbuat kesalahan. Ya kan? Nauzubillah. Nah. Kemudian di surat itu juga, di surat Al-Qalam ini ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ya, malakum kaifa tahkumun. Ini Allah tanya, ini ngelecehin orang-orang. Apa namanya? Apakah kami ini akan menyamakan kaum muslimin dengan mujrimin?